Ya, pemirsa, kisruh yang ada di tubuh Partai Demokrat berasal dari adanya informasi kudeta yang akan dilakukan oleh sejumlah kader Demokrat. Dan berikut kronologi dari awal kudeta hingga terselenggaranya Kongres luar biasa Partai Demokrat. Kami sudah memiliki datanya untuk Anda, pemirsa. Ini dia awal mulanya pada 1 Februari 2021 yang lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar jumpa pers di kantor DPP Demokrat. Dalam keterangannya, AHY menyebut ada upaya kudeta. Sejumlah elit politik dan orang dalam lingkaran istana disebut-sebut akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Kemudian nama kepala kantor staf Presiden Muldoko pun mencuat. AHY pun menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta konfirmasi. Berikutnya, tak ingin bola ini semakin liar. Pemirsa, Muldoko pun memberikan klarifikasinya. Muldoko membantah ada keterlibatan Presiden Jokowi di dalam kisruh tersebut. Selain membantah terlibat kudeta Partai Demokrat, Muldoko meminta AHY sebagai pemimpin tidak mudah terbawa perasaan atau baper. Berikutnya tidak berhenti sampai di situ, pemirsa, isu kudeta pun terus bergulir. Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali disebut-sebut sebagai pengkhianat di tubuh Demokrat. Marzuki disebut mengarang cerita bohong tentang luka lama Megawati dan SBY jelang pemilu presiden 2004 silam. Marzuki pun menyebut label pengkhianat untuk dirinya adalah fitnah. Dari kubu AHY tak ingin isu menjadi liar, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun turun gunung. SBY dengan tegas menyatakan siap menjadi benteng Partai Demokrat. Ia akan menghadapi siapapun yang mencoba menghancurkan, merebut, atau mengganggu Partai Demokrat. SBY pun tegas menyebut ada ancaman besar untuk Partai Demokrat. Dan pemirsa, adanya isu kudeta membuat Partai Demokrat mulai mendata siapa saja yang memiliki andil besar dan masih aktif sebagai kader. Akibatnya 7 orang kader Demokrat pun dipecat. Mereka adalah Marzuki Ali, Darmizal, Yosudarso, Tri Yulianto, Joni Allen Marbun, Syafwatillah Mozaib, dan Ahmad Yahya. Dan pemirsa, Kongres luar biasa Partai Demokrat pun resmi dibuka hari ini di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski mendapat pertentangan dari loyalis AHY, acara dihadiri oleh 1.200 kader. Ya, dan pemirsa, lantas seperti apa respon DPP Partai Demokrat terkait penetapan Muldoko sebagai Ketua Umum pada KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara? Sudah bergabung bersama kami Herman Hoiron, Ketua DPP Partai Demokrat dari kubu AHY. Selamat sore. Selamat sore. Terhadap Selamat KLB. Sore, Ya. Mbak Herman Hoiron, tanggapan Anda terhadap KLB yang berlangsung pada hari ini dan memilih Muldoko sebagai Ketua Umum, seperti apa? Ya, pertama perlu kami tegaskan bahwa dalam ADRT penyelenggara Kongres luar biasa itu adalah Dewan Pimpinan Pusat. Dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tidak pernah melaksanakan KLB. Sehingga syarat utama pelaksanaan pun tidak terpenuhi. Yang kedua, harus melalui permintaan 2/3 suara DPD. Kemudian harus memenuhi 50% permintaan dari suara DPC. Ini pun tidak terpenuhi. Jadi kalau kemudian ada pertemuan sekelompok orang yang mengatasnamakan Partai Demokrat dan mengatasnamakan KLB Partai Demokrat, tentu dapat dipastikan itu adalah Kongres luar biasa yang tidak sah dan tidak konstitusional. Oleh karenanya menurut saya kami tidak ingin menanggapi terlalu banyak gitu. Karena bagi kami tetap acuan di dalam pelaksanaan partai, dalam kegiatan partai, ini didasarkan kepada ADART, peraturan organisasi, kode etik, dan peraturan lainnya. Pada siapapun yang melaksanakan kegiatan tanpa memenuhi peraturan-peraturan tersebut, tentu itu adalah kegiatan ilegal dan inkonstitusional.
Baik, Pak Herman, meskipun tadi Anda mengatakan bahwa kegiatan ilegal, namun publik yang melihatnya tetap ini menjadi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Sejak awal isu ini mencuat pada 1 Februari, ketika itu AHY mengungkapkan bahwa akan ada kudeta di dalam tubuh Partai Demokrat. Apakah permasalahan ini pernah dibicarakan sebelumnya? Sebelum terjadi isu kudeta dan kemudian sampai akhirnya terjadi kongres luar biasa yang menurut Anda ilegal ini? Begini ya Mbak, dalam partai itu adalah sebagai sumber pemimpin baik secara nasional maupun pimpinan daerah. Dan tentu harus ada aturan-aturannya. Aturan itu dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kongres kelima Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 sudah dilaksanakan di Jakarta dan dilaksanakan sah dan konstitusional. Terpilihlah Mas Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum secara aklamasi oleh seluruh pemilik suara. ADRT-nya seperti itu. Lantas kalau ada pertemuan-pertemuan lain yang mengatasnamakan KLB, menggunakan aturan apa? Menggunakan pasal-pasal apa? Dan kalaupun kemudian siapapun bisa melakukan itu, ini hanya akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Partai politik harus ada aturannya. Tadi saya katakan sebagai sumber kepemimpinan baik nasional maupun daerah, ya ini harus betul-betul dipedomani gitu. Nah, kalau kemudian tidak dipedomani, siapapun bisa melaksanakan pertemuan dan kemudian menjustifikasi pertemuan itu untuk melegalkan pertemuannya dan kemudian memilih seseorang. Ini siapapun bisa dong. Gitu. Oleh karenanya kita letakkan bahwa proses-proses pengambil keputusan terhadap peraturan ADART, peraturan organisasi dan peraturan lainnya. Oleh karenanya sekali lagi kami ya tidak akan mengakui karena itu adalah kegiatan ilegal dan inkonstitusional. Baik, Pak Herman, tadi dari beberapa kesaksian kader Partai Demokrat ataupun mantan kader Partai Demokrat yang mengikuti Kongres luar biasa adalah mereka mengungkapkan ketidakpuasannya atas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dalam 1 tahun terakhir. Pak Herman, Anda tahan dulu, saya jeda, kami juga akan bergabung dengan Marzuki Ali yang salah satu peserta di Kongres luar biasa dan salah satu calon ketum Kongres luar biasa Partai Demokrat. Usai jeda, Pak Herman jangan tutup sambungan dengan kami dan kami akan kembali usai jeda.